Ternyata wanita muslim di Cina tidak semuanya menggunakan jilbab, tapi banyak yang mengenakan peci berwarna putih, sama halnya dengan pria muslim di Cina, seperti ini. Atau ada juga yang memakai kerudung untuk menutupi kepala mereka. Nah, adanya kompleks muslim di tengah kota Xi'an ini menggambarkan kalau agama Islam juga dihormati di Cina. Bahkan, buat yang belum tahu, beberapa hari ini aja Cina mengirimkan 6 kapal perangnya untuk misi perdamaian di area Timur Tengah dan berharap segera terjadi perdamaian. Negara Cina sendiri terkenal sangat mendukung Palestina dari sejak awal. Nah, Di akhir video ini kita akan bahas Kue ini dan Harris Kue di negara komunis Vietnam. Kita bandingkan dengan komunis Cina. aksi separatisme berusaha memberontak dari pemerintah Cina, yang miriplah dengan GAM di Aceh di Indonesia silam. Muslim di berangus di Cina di tengah kota Xi'an ini menggambarkan kalau agama Islam juga dihormati di Cina. Bahkan, buat yang belum tahu, beberapa hari ini aja Cina mengirimkan 6 kapal perangnya untuk misi perdamaian di area Timur Tengah dan berharap segera terjadi perdamaian. Negara Cina sendiri terkenal sangat mendukung Palestina dari sejak awal. Nah, jadi nggak benar ya tentang di Cina itu melarang agama Islam. Kalau seputar isu Xinjiang atau suku Uighur itu hal yang berbeda karena berhubungan dengan adanya aksi separatisme berusaha memberontak dari pemerintah Cina, yang miriplah dengan GAM di Aceh di Indonesia silam. Manajemen keagamaan bagi pemuka agama dan umat muslim di dunia hendaknya melihatnya secara utuh. Realita penindasan terhadap pemeluk agama Islam di negara komunis Cina harus pula melihat latar belakang munculnya kekacauan itu, tentu untuk menyelamatkan masyarakat Islam yang lebih besar. Untuk menghormati para pendiri Islam di Tiongkok, sejak itu hingga sekarang banyak masjid lain yang telah didirikan di seluruh wilayah di Cina. Masjid ini sendiri merupakan kombinasi arsitektur tradisional Tiongkok dan seni Islam. Dalam gaya Cina terdapat serangkaian paviliun dengan 4 halaman masjid. Masjid Agung ini berlokasi di tengah kompleks kota Xi'an, yaitu kompleks Muslim. Di seputaran masjid juga ada daerah Berebutnya pengaruh antara Amerika dan Cina di Indonesia harus melihatnya secara jernih. Membandingkan antara isu Osama bin Laden, tuduhan terhadap umat muslim yang menyebabkan robohnya gedung kembar WTC, apakah benar oleh teroris pesawat penumpang? Bandingkan dengan berita, heboh penindasan suku Uighur di Cina dalam video cuplikan berdasarkan pengamatan wartawan berikut ini. Kesaksian wartawan Uni Lubis tidak boleh dilihat sebelah mata, namun kita harus ingat awal kisah, unjuk kekuatan umat muslim yang menggelar salat berjamaah, yang spektakuler hingga membludak keluar halaman masjid. Hal itu dianggap unjuk kekuatan, dan ini ancaman bagi negara komunis Cina. Seharusnya umat muslim menghormati pemerintahan di negara tersebut. Ingat pepatah bahwa perahu tidak akan tenggelam oleh air yang ada di sekitar perahu, tapi oleh air yang masuk ke dalamnya. Di Jakarta ingin membawa jurnalis dari negara dengan mayoritas penduduk muslim untuk lebih paham tentang muslim di Cina. Waktu 2016 itu yang lagi rame di sini adalah bahwa tidak boleh puasa di bulan Ramadan. 2018 sudah mulai rame soal pelanggaran HAM yang dialami oleh Uighur Muslim. Realitas saat ini, pemerintahan Cina telah mengirim 6 kapal perang ke Timur Tengah. Berarti tidak benar pemerintahan komunis Cina itu anti-Islam. Tapi pemerintahan negara komunis sangat menghindari unjuk kekuatan salat berjamaah yang diduga bisa meruntuhkan wibawa negara. Bukan larangan salat berjamaah, tapi larangan berkumpul di wilayah Cina, sebab kerumunan di satu tempat itu diduga bisa menimbulkan kekacauan bagi pemerintah yang berkuasa. Bulan Ramadan itu, bagi umat muslim, ada ritual salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Hal inilah yang ditakuti pemerintahan komunis, karena berkumpul itu bisa berbicara makar dan melahirkan terorisme terhadap kekuasaan pemerintah di negaranya. Negeri Cina, tapi suasananya itu lebih rileks. Jadi jalan-jalan rame 2016 ya, rileks, rame, sangat berbeda sekali situasinya ketika saya ke sana lagi di tahun 2019 ya, sekitar akhir Februari mungkin. Di sana kota-kotanya itu jadi lebih sepi, dan kali ini makanya di semua tulisan itu saya bilang disclaimer, diberlakukan man to man marking istilahnya. Jadi waktu 2016 itu kalau program kan selesai biasanya kalau nggak jam 5 sore, atau kalau ada dinner tapi nggak tiap hari itu jam 8. Habis itu free time, kita tuh bisa jalan-jalan, nyari oleh-oleh ke mall. Nah 2019 ini benar-benar tiap hari hampir 24 jam kecuali kita di dalam kamar ya,
pas tidur itu sejak mendarat di Beijing, apalagi mendarat di Xinjiang, kami itu diawasi. Jika Tiongkok itu negara komunis yang sekarang ternyata membela Palestina, berarti ada yang salah dengan Uighur itu. күнде сол бар шуақ сол ол жақта тіл мен дінді жойып жатыр ғой. Қайта-қайта үйретеміз сондай. Коммунистік партия. Keturunan Cina yang menyebarkan Islam di Indonesia tampak seperti keras dan tegas pada aturan salat berjamaah, salat Jumat, salat tarawih, salat Idul Adha, salat Idul Fitri, dan kerumunan seperti itu, jika berada di negara komunis, dikhawatirkan dapat membahayakan bagi pemerintahan yang berkuasa. Berarti manajemennya harus ada umat muslim yang berada dalam pemerintahan di negara komunis yang siap pasang badan jika ada kacauan. Entire ethnic community. It's designed to wipe the Uyghurs as a separate cultural group off the face of the earth. Hujan di dia teh sama tahun. Genap cing naon sejarahna Masjid Lausete. Oh, ada Lause di Jakarta. Itu ini Sabang. Jadi Lause itu ada di Kota Bandung. Ini di jalan apa? Jalanan? Belum ya teh. Udah berapa tahun? Ini teh udah 25 tahun. Apa sana namanya? Bapak Hujan di dia tuh seberapa tahun? Kok pakai bahasa Sunda ya penontonnya saya Indonesia. Asli orang Sunda ya. Asli Sukabumi. Oke. Barangkali tahu nggak mengapa dibuat di jalan ini? Ini mah jalan mahal. Ini kan hotel Preanger ya. Hotel Preanger itu kan monumen Asia Afrika kan? Ya, di macam satu di Jakarta di perkotaan dan trotoar, makanya yang enggak perkotaan. Alasannya kenapa dilakukan? Kalau alasan itu mungkin tarik semua orang pinggir jalan, terus di sini banyak yang lewat tren, bukan. Oh, di sini ya. Kayaknya ini bekas toko kayaknya ya. Ya, Terima kasih Pak, ini dibantu sama Mas Susanto. Ini sebenarnya dari sana nyari tempat sholat, dah kita sholat di Masjid Bersejarah katanya. Nih Pak Tanto, Pak Tanto barangkali kenapa ngajak ke sini? Alasannya apa? Apa diajak-ajak ke sini? sejarah Bauce dan saya sering lewat di sini. Oh ya, menarik sekali ya. Apalagi kan hari Jumat itu ditutup Pak. Oh, jadi dipakai Jumatan sampai di jalan raya? Coba dipilih Pak, punten Pak. Punten dipilih. Jadi kalau Jumatan ini Jumatan ditutup. ini kalau Jumatan ditutup katanya di mulai jam 9 udah ditutup. Dari mulai jam 9 ditutup. 9 sampai jam 12. Jadi kalau sholat jadi penuh. penuh. Sampai di mana tutup penuhnya? Sampai ujung sana. Terus ke sini semuanya. Membludaknya peserta salat Jumat jika berada di negara komunis, dikhawatirkan bisa membahayakan pemerintahan di negara komunis itu. Oh, sampai sini doang. Oke. Ini informasi penting ini. Terima Mari kita renungkan suasana keluarga Queenie dan Kenoi di negara komunis Vietnam. Seperti saat Harris Kui berkunjung ke negara tersebut. Bahkan kini Kenoi dan Queenie sudah belajar Quran dan siap login ke Islam
Jika ada lelaki muslim yang mau menikahinya, berarti manajemen pemimpin agama Islam di negara komunis harus bisa memberikan kenyamanan kepada pemerintah yang berkuasa. Khoeni bicara ke Abah Elam bahwa dia setiap hari selalu rindu Udil. Maksudnya rindu kepada Harris Kui. Dia berjanji kalau ke Bandung mau menggigitnya. Ketawanya lucu. Mak Cina, lagi. Keluarga sehat. Sehat. Sehat, semua sehat. Tapi setiap hari ya rindu Udin. Sedih. Ya kan masih lama ya ke Indonesia ya. Sekarang Ya ke Indonesia tapi video call kan sama Udin. Oh sudah. Ya belum sudah rindu. Oh sudah rindu. Rindu pikir apa? Aku mau gigit. Mau gigit. Mau gigit apanya, Hen? Gigit tuh. Oh gigit Udin. Mau gigit apanya, Udin? Ketawa nih. Curiga pernah gigit Udin nggak? Mau gigit Udin. Pernah gigit Udin ya? Asik dong. Tangan. Gigit tangan apa? Tangan apa? Tangan gigit tangan ini. Ya. Pernah digigit tangannya ya? Udin di Vietnam aku gigit Udin setiap hari loh. Setiap hari gigit Udin punya Udin takut gigit lagi tapi dia gigit aku satu. Gigit aku satu. Asik kan tuh. Ya. Suka digigit ini Ya. Kalau Udin suka digigit nggak sama Dia takut tidak mau gigit dia tidak mau gigit dia ini nih ini BBN. Gigit ini. No, gigit ini tapi dia ini enak. Oh digigit gini. Ya dia Romantis banget Halo. Ingat Udin ya? Sekarang ingat Udin ya? Sekarang ingat Udin ya? Sekarang ini sekarang ingat Udin ya? kangen setiap hari kangen. Khoeni setiap hari rindu Harris Kui. Makanya dia pinjam uang sama saudaranya untuk tinggal di Bandung selama 1 bulan. Di dalam dialog ini dia berjanji akan gigit Udin saat ada di Bandung. Gigit apa? Jawabnya akan menggigit tangan Udin. Dia juga berjanji akan login Islam jika nikah sama Harris Kui. Sudah beberapa kali mengucapkan hal ini di TikTok. Khoeni mengaku saat ini usianya sudah 23 tahun, dia sudah tidak lagi bersekolah, sekarang pekerjaan utamanya sebagai foto model dan live di TikTok. Tampaknya sangat fokus ke TikTok dengan melibatkan manajemen khusus. Apakah itu? Ada pembantunya di belakang layar. Kalau ada bahasa Indonesia yang tidak dia pahami, dia berbisik minta informasi ke orang di belakang layar itu. Bismillah ya. Bisa. Coba pengen dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Tampaknya membaca surat Al-Fatihahnya lebih lancar Kinoi ketimbang Kueni. Namun pengucapannya lebih bagus Kueni. Keduanya orang Vietnam yang bukan Muslim, namun suka berhijab. Alasan Kueni berhijab juga sering diungkapkan Kueni, walau Haris Kui bicara bahwa saat mereka bertemu, Kueni sudah berhijab. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Bisa. Belum bisa. Nah, nanti belajar ya. Bisa bicara Bismillahirrahmanirrahim. Đó, Alhamdulillah. Đó, ini. Salawat. Ya. Selawat bisa selawat. Salawat aku tahu. Salawat apa? Pici ya. Ciprici. Ya udah. Oke, bagus di hijab. Hijabnya Ya, bagus. aku suka hijab cantik karena Udin suka aku hijab. Ya, jadi aku hijab. Nanti aku nikah suamiku orang Islam, aku login Islam. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan Abang Elang doakan EN mendapatkan orang Muslim, Udin. Jadi jadi orang Muslim ya. Ya, Semoga amin. bahagia gitu ya. Ya. Oke, sudah ya, Bang Elang, makan dulu ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Bang Elang, sehat-sehat ya. Salam sama orang tua ya. Ya. Oi, aku bicara Dede Lubit. Aku bicara Baba Elang. Tunggu. Dede Lubit Baba Elang apa?